Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Lucu memang, saya punya tempat les vokal, tapi saya bikin video tentang cara jago nyanyi tanpa harus les vokal. Karena memang sejujurnya, saya berpikir untuk orang bisa jago nyanyi itu nggak perlu les vokal sebetulnya ya. Banyak vokalis handal yang nggak pernah les vokal dan it's fine, it's okay. Tapi kalau kalian punya waktunya dan punya dananya untuk les vokal di tempat saya ya, Indra Aziz Vokal Studio. Sekarang lanjut ke tips-tipsnya. Saya tuh nyanyi dan ngajar udah 2 dekade ya, jadi saya tahu banget apa yang saya bicarakan. Dan 10 tips ini benar-benar merupakan hal yang bagi saya itu mempercepat kemajuan seorang penyanyi. Termasuk kamu, kalau kamu mau lebih cepat, lebih jago nyanyi, maka ikutin 10 tips saya ini. Tips yang pertama, mengenali suara kita sendiri. Saya nggak bisa menekankan betapa pentingnya ya tips yang satu ini. Karena seringkali orang tuh les vokal, belajar nyanyi tuh mereka nggak kunjung mengenali karakter mereka atau suara mereka. Misalkan, suaraku tuh ternyata lebih ngebass daripada suara temanku. Dan it's okay ya, setiap orang suaranya beda ya, nggak harus sama. Atau suaraku misalkan lebih tipis atau lebih tebal, setiap orang suaranya berbeda. Nah, nomor 1 adalah untuk kalian mengenal dan menerima suara kalian sendiri ya. Hanya dengan begitu, kalian bisa mengembangkan dan memajukan skill nyanyi kalian ya. Tapi itu step nomor 1, mengenal dan menerima suara kamu sendiri ya. Tips ini berhubungan banget sama tips yang nomor 2, yaitu sering-sering merekam diri sendiri dan mengevaluasinya ya. Ngerekamnya nggak usah rekam serius, maksudnya rekam pakai HP ya kan, rekam audio atau rekam video, tapi yang pasti kamu harus benar-benar aware dan mengenal, oh suaraku tuh kayak gini ya, oh suaraku tuh emang gini ya. Itu penting banget buat kalian ya. Jadi ini adalah step nomor 2 yang jangan kalian lewatin. Rekam diri sendiri ya. Narsis sedikit boleh lah ya kan. Kan untuk kebaikan, jadi nggak apa-apa. Nggak cuma direkam, dievaluasi juga ya. Ini nggak harus diposting ya, nggak harus kalian publikasikan untuk dunia melihatnya, tapi cukup kalian lihat sendiri dan kalian evaluasi. Ini adalah tips nomor 2 yang sangat penting dan kalian jangan lewatin. Tips yang nomor 3 ini juga penting banget ya, dan juga berhubungan sama tips yang pertama dan kedua tadi, yaitu stop membandingkan suara kamu dengan suara penyanyi lain. Ya. Banyak orang tuh ngerasa, suara gue jelek, suara gue tuh nggak bagus, hanya karena suara dia nggak mirip dengan penyanyi yang dia suka ya. Misalnya, suaraku tuh nggak bisa nyanyi kayak Afgan, nggak bisa nyanyi mirip seperti Afgan, terus suaraku jelek. Salah besar guys. Coba bandingin Glenn Fredly, Tom P, dan juga Sandy Sondoro. Mereka bertiga suaranya beda semua ya. Makanya mereka bertiga dulu waktu Glenn masih ada, itu bisa membuat trio. Karena mereka berkolaborasi dengan karakter suaranya masing-masing. Dan mereka tidak membanding-bandingkan, suara gue gak sekeren suaranya Glenn misalnya, atau gak seserak suaranya Sandy. No, mereka masing-masing punya style dan ciri khas sendiri. Jadi setelah kalian mengenal suara kalian, sering-sering merekam dan mengevaluasi, ya udah, stop bandingin suara kalian dengan suara orang lain. Itu gak penting, suara lain itu gak penting. Yang penting adalah suara kamu dan gimana style kamu sebagai penyanyi. Setiap orang juga selain tentu masalah biologis, pita suara orang mungkin tebelnya, panjangnya beda-beda, badan orang juga resonansinya beda-beda. Tapi juga pengalaman hidup dan latar belakang hidupnya itu beda-beda ya. Contohnya ada orang yang hidup di jalanan ya, hidupnya lebih keras, maka suaranya lebih lantang. Itu bisa. Atau ada orang yang rumahnya kecil, jadi orang tuh dekat-dekat terus, jadi suaranya lebih kecil. Ada yang kayak gitu. Jadi itu berpengaruh juga ya kehidupan kita, latar belakang kehidupan kita dan keseharian kita terhadap cara kita nyanyi dan suara kita ya. Nah itu nggak bisa dibanding-bandingin guys ya. Fokus sama suara kamu sendiri ya, dan perbagus dan kembangin suara yang kamu punya. Stop banding-bandingin sama orang lain. Even penyanyi favorit kalian ya, udah nggak. Kalau kamu nyanyi lagu Tulus dan gak mirip sama Tulus, ya udah. Yang penting kamu nyanyi pakai suara kamu sendiri, oke? Penting banget itu. Tips nomor 3. Tips nomor 4 nih. Setelah kalian bisa stop membanding-bandingkan suara kalian dengan suara orang lain, maka step yang ini itu penting banget, yaitu meniru ya. Tapi hanya meniru untuk dalam rangka belajar dan latihan. Contohnya kalian mau belajar riffs and runs ya kan. Kalian ambil lagu yang kalian suka, lalu kalian tiru riffs and runs-nya penyanyi itu. Untuk melatih agility, ketangkasan vokal kalian, melatih skill kalian. Atau kalian senang style rock, Japanese rock gitu, tiru style nyanyinya mereka yang nyanyi J-rock misalnya. Tapi bukan kalian jadikan style kalian, karena itu akan jadi tiruan yang buruk ya. Tapi hanya sebagai referensi. Tiru untuk latihan. Dan ya kalau referensi sih pasti setiap penyanyi, setiap artis tuh punya ya referensi dan influence tuh pasti ada ya. Tapi yang penting gitu,
tiru sebagai proses belajar dan proses latihan ya. Menurut saya ini proses yang penting banget ya, jangan takut tiru. Tapi again, style dan karakter kalian itu tetap penting dipertahankan. Jangan sampai jadi mirip orang lain ya. Karena hal itu akan menjadikan kalian karikatur dan tiruan yang buruk terhadap penyanyi itu. Kita masuk ke tips yang nomor 5, oke? Yaitu nyanyi setiap hari. Saya selalu bilang, kalau suara kamu lagi serak, suara kamu lagi capek, istirahat vokal. Memang itu penting banget. Tapi nyanyi tiap hari itu juga kalian nggak boleh lewatin ya. Kalau kalian lihat penyanyi-penyanyi hebat seperti Ariana Grande misalnya atau Christina Aguilera, tiap kali dia ada jeda saat lagi interview, lagi syuting, ada jeda dikit, langsung nyanyi guys. Karena mereka tuh begitu cintanya ngelakuin nyanyi ya. Mereka begitu appreciate their own voice ya. Mereka menghargai suara mereka sendiri ya kan. Saya juga kalau lagi ngelatih Afgan, lagi ngelatih Raisa, mereka juga kalau lagi diem gitu, pasti nyanyi. Nah itu juga yang harus kamu lakukan ya. Kalian harus nyanyi setiap hari. Saya selalu bandingin nyanyi kayak nyetir mobil ya, atau nyetir motor gitu. Kalau kalian nggak tiap hari, pasti rasanya kayak canggung ya kan, takut salah. Tapi kalau kalian ngelakuin itu setiap hari ya, itu akan menjadi second nature buat kalian. Atau kalian yang jago masak deh, ya motong-motong bawang misalnya, atau ngoseng-ngoseng di wajan. Kalau kalian ngelakuin tiap hari itu udah merem juga bisa ya. Jadi ini penting banget untuk ketangkasan. Karena gini, nyanyi itu kan skill fisik ya. Jadi penting banget untuk kalian ngelakuin itu setiap hari supaya kalian lebih ngelakuin semuanya tuh effortless ya. So, sing every single day. Tips yang keenam, begitu kalian sudah mulai berani untuk nyanyi, ya kan? Kalian jangan keep it to yourself, tapi mulai berani jamming. Oke, nah saya merasa ngobrol-ngobrol itu penting ya dalam musik ya. Kita dapat referensi, dapat segala macam. Tapi ngobrol-ngobrol dalam musik, yaitu jamming, itu juga penting. Jadi kalian datang ke tempat di mana ada teman kalian lagi ngeband misalnya, atau teman kalian lagi akustikan, atau lagi nongkrong-nongkrong deh. Dan mulai keluarin suara kalian ya. Nyanyi, jamming. Percaya sama saya, ini hal simple ya, tapi akan berpengaruh banget ke kemajuan kalian sebagai vokalis. Oke? Kalian harus berani jamming. Kalau perlu sambil jamming, lakuin tips nomor 2, direkam ya. Terus evaluasi tadi jammingnya gimana sih gitu ya. Trust me guys, pengaruhnya gede banget. So, datengin acara-acara yang kalian tahu, kawinan, acara apapun, dan nyanyi, naik atas panggung dan nyanyi jamming. Tips yang nomor 7, seberapa bagus output kita sangat ditentukan oleh seberapa banyak input kita ya. Jadi misalnya gini, kita input 10, maka kita bisa mengeluarkan output mungkin 1 atau 2. Ya, jadi saran saya ini penting banget. Mendengarkan musik setiap hari. Karena ultimately guys, nyanyi itu bukan masalah suara, tapi masalah referensi musik, selera musik. Kalau kalian mendengarkan musik setiap hari, maka referensi kalian terhadap musik, terhadap style musik, terhadap improvisasi, terhadap gaya bernyanyi orang itu masuk semua ke benak kalian ya. Itu menjadi input. Semakin banyak input, maka outputnya kalian sebagai vokalis, sebagai penyanyi itu akan semakin bagus. Selera kalian juga akan makin terbentuk. Jadi, please, nyanyi adalah bermusik. So, inputnya harus mendengar musik sebanyak-banyaknya ya. So, listen to music every single day. Tips nomor 8 sangat berhubungan dengan tips yang tadi, yaitu memperluas wawasan musik. Ya, gunanya apa? Tentu kalian jadi tahu, oh kalau stylenya rock itu begini ya style vokalnya. Oh kalau opera, musik klasik kayak gini nyanyinya. Jadi kalian nggak dikit-dikit takut salah, dikit-dikit aduh ini nyanyinya bener nggak sih? Karena kalian begitu luas wawasannya terhadap musik ya. Musik tuh sangat luas guys ya. Dari yang nge-rock, R&B, soul, ada yang improvisasi, ada yang lurus-lurus aja. Berbagai macam style musik itu ada. Dan juga kalian jadinya nggak terjebak sama istilah-istilah. Istilah belting, istilah head voice, istilah chest voice. Semua tuh cuma istilah. Yang terpenting bunyinya guys, bunyi yang terpenting ya. Jadi perluaslah wawasan musik kalian. Penting banget, dengerin segala macam jenis musik, dangdut, Melayu, rock, R&B, soul, semua. Tips yang nomor 9 ini juga penting banget untuk kemajuan kalian sebagai penyanyi, yaitu keluar dari zona nyaman. Maksudnya apa? Jangan nyanyi lagu yang itu lagi ya. Kalau kalian udah jago nyanyi lagu rock, terus kalian nyanyinya rock mulu ya, itu nggak akan maju-maju akhirnya. Kalian mana tahu kalian ternyata punya potensi di style jenis musik vokal lain, atau kemampuan nyanyi kalian tingginya segini, kalau kalian nggak coba. Makanya, cobain lagu yang di luar zona nyaman kalian. Kayak saya nih, saya biasa nyanyi lagu jazz misalnya. Terus saya nantang diri saya untuk nyanyi lagu klasik. Nggak apa-apa. Nggak harus jadi penyanyi klasik, nggak. Atau saya nyanyi rock, nggak harus jadi penyanyi rock. Tapi hal itu menantang saya dan membawa saya ke kemajuan, ke progres. Ketika kalian dihadapkan pada suatu masalah ya, vokal kalian atau bermusik kalian, maka disitulah letak progres dan kemajuan. Jadi keluar dari zona nyaman musikal kalian. Oke? Dan tips yang terakhir, yang ke-10 untuk menutup video ini juga nggak kalah penting, yaitu adalah
Subscribe ke YouTube channel Vokal Plus, di mana saya akan memberikan kalian tips-tips dan juga berbagai video yang menarik mengenai musik dan juga mengenai vokal. Tentu buat saya ini penting juga buat kalian ya. Kenapa? Karena saya akan share semua pengetahuan saya selama 2 dekade mengajar dan juga menyanyi dan juga perform untuk kalian. So, like video ini dan juga kalau kalian belum subscribe sekarang juga, karena bakal ada terus video-video terbaru yang akan menambah wawasan kalian dan bikin kalian makin jago nyanyi. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye.